Heyo, balik lagi semua dengan Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Kita ke nomor 4 tentang angin matahari. Berarti pembahasan tentang angin matahari. Kita bahas aja apa itu angin matahari ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa matahari itu suhunya amat sangat panas ya. Nah, ini mengakibatkan elektron itu terlepas dari ikatan inti atomnya. Jadi, elektron dan inti atom itu kayak nyampur baur gitu aja, bergerak gitu ya. Nah, ini yang namanya wujudnya plasma. Jadi, gas-gasnya terionisasi. Nah, sebagian dari elektron ataupun inti atom ini itu akan terlepas keluar dari matahari. Lebih spesifiknya keluar dari bagian koronanya matahari. Terus partikel-partikel ini menyebar ke segala arah, keluar dari matahari, menyebar ke seluruh tata surya, nyampe ke bumi dan planet-planet lainnya. Kecepatannya bisa mencapai 1,4 juta kilometer per jam. Kencang sekali ya. Nah, apa sih efek dari adanya angin matahari ini? Kalau kita di bumi, normalnya kita ya aman-aman aja, nggak ada dampak langsung yang signifikan terhadap kita di bumi, karena bumi terlindung oleh medan magnet. Jadi partikel-partikel bermuatan tadi, yang terionisasi tadi, bisa kayak ditangkal oleh medan magnetnya bumi, paling nanti terkumpul di bagian kutub. Nah, itu yang bisa menghasilkan aurora. Tapi angin matahari ini bisa berdampak bagi astronot yang sedang ada di luar angkasa ya. Jadi radiasi yang diterima oleh astronot di luar angkasa itu cukup besar. Nah, kalau sedang terjadi badai matahari, angin mataharinya lagi kencang gitu, lagi ada badai matahari, bisa terjadi dampak sih di bumi. Dampaknya itu ngaruh ke semua peralatan yang terkait dengan listrik sebetulnya. Terlebih sistem transmisi listrik. Karena partikel-partikel tadi bermuatan ya, terionisasi, bermuatan. Nah, partikel bermuatan ini sangat bisa mempengaruhi yang terkait dengan listrik. Trafo bisa meledak dan seterusnya. Nah, itu tadi sekilas tentang angin matahari. Kita balik lagi ke soal. Kalau dari keempat pernyataan ini kita cek ya. Yang A tersusun atas partikel halus yang tertiup keluar matahari oleh tekanan radiasi, bukan karena tekanan ya, tapi karena alirannya itu sendiri ya. Terus yang B terdiri atas gas panas yang terionisasi, sebagian besar hidrogen, bergerak dalam arah radial keluar dari korona matahari. Nah, ini pernyataan yang betul ya. Seperti yang udah saya bilang tadi bahwa di matahari itu adalah plasma, gas yang terionisasi, yang bermuatan positif ataupun negatif. Sebagian hidrogen, sebagian lagi elektron sebetulnya ya. Jadi nggak cuma hidrogen. Terus bergerak dalam arah radial. Radial ini tegak lurus keluar dari pusatnya matahari ya, ke segala arah keluar dari arah matahari. Oke, cukup simpel kayaknya. Soal nomor 4 ini cuma nanya tentang apa itu angin matahari ya. Terus untuk mempelajari soal-soal setipe, cek aja playlist Fisika Bintang. Nah, video kali ini disponsori oleh Brain Academy by Ruang Guru.
Nah, kalau biasanya ruang guru itu terkenalnya adalah belajar mandiri ya, nyediain bantuan berupa material, video, animasi, latihan soal, gitu-gitu ya. Nah, ini juga ada Brain Academy. Kalau di Brain Academy ini adalah kayak model bimbel, jadi ada gurunya. Sebetulnya ini ada offline dan online-nya, tapi kayaknya di zaman corona model gini, banyakan yang online sih. Jadi kalau kita belajar sendiri itu kan kayaknya masih kurang puas gitu ya. Ataupun kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan atau ada kebingungan-kebingungan, nah di Brain Academy ini menyediakan model konsultasi dengan super teacher-nya. Kalian juga bisa konsultasi PR, tugas, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi lengkap udah nih, materinya udah disediain, animasi-animasinya juga udah lengkap, soal-soalnya udah boleh dikerjain, habisin aja udah itu. Terus bisa juga konsultasi ataupun bimbingan kalau mau penjelasan lebih lanjut dengan Brain Academy ini. Bagi kalian yang mau berlangganan ruang belajar di Ruang Guru, Udaniko ada kerjasama dengan Ruang Guru, jadi ada diskon 62%. Yang tadinya paketnya 1 tahun itu 1.498.000, sekarang cuma 569.000. Kalian bisa pakai aja kode diskonnya RG Udaniko. Oke, itu aja dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. See you on the next number.